Ketika petani itu memiliki hasil panen, ketika hasil panen itu akan didistribusikan ke supermarket, ke pasar, ke apa, itu tidak 100% bisa terserap. Karena apa? Yang terserap tuh hanya buah-buah dan sayuran yang kualitas pertama atau grade premium seperti itu, grade A-nya lah. Tapi untuk kualitas yang grade B, C, D dan seterusnya itu akan susah untuk dijual ke pasaran. Dan pada akhirnya petani juga akan susah untuk menjual seluruh hasil panen seperti itu. Ketika musim panen yang berlimpah, semua itu buah-buah itu terbuang. Dan akhirnya petani-petani itu tidak memiliki lagi permodalan karena buah itu tidak laku. Nah dari sana saya lihat, kenapa sih sampai di Indonesia itu buah-buahnya bisa terbuang? Kenapa di luar negeri itu tidak ada, saya lihat berita itu bahwa ada buah yang dibuang ke jalanan itu tidak ada. Bagaimana sih cara menyelamatkan pertanian di Indonesia ini agar tidak ada lagi buah-buah yang terbuang? Nama saya Made Indra Dananjaya. Saya asli Bali, terus saya dulu kuliah di Institut Pertanian Bogor, mengambil jurusan agronomi dan horticulture. Lalu saya ada lanjut internship program ke Amerika. Jadi saya di sana selama 1 tahun untuk belajar juga tentang pertanian. Dan saat ini saya sedang membangun Bali Food Industry seperti itu. Bali Food Industry itu adalah perusahaan kecil yang saya rintis start dari 2019. Saya membuat Bali Food Industry ini tujuannya adalah bagaimana sih memberitahu ke masyarakat ini loh pertanian yang sesungguhnya. Bali namanya Bali Food Industry. Dari food industry itu dari pengolahan makanan. Makanan itu datang dari mana? Pertanian seperti itu. Dari hasil pertanian itu kita membuat industri olahannya. Di sana saya lihat sangat penting. Karena apa? Jika kita memiliki banyak industri pengolahan, hasil-hasil panen dari petani itu bisa kita serap dan juga bisa bernilai tambah dan juga lebih tahan lama dibanding kita hanya menjual produk fresh. Itulah Bali Food Industry itu. Kita akan mewujudkan pertanian berkesinambungan dari hulunya, dari penanamannya dengan jenis yang unggul, lalu pemeliharaannya, lalu pemanenan dan juga sampai akhirnya kita ke industri dan ke distribusi. Itu sebenarnya Bali Food Industry. Jadi membentuk pertanian dari sektor hulu ke sektor hilir seperti itu. Kita terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu dari on farm-nya, yang kedua itu dari sektor industrinya. Yang dari on farm ini kita memiliki kebun sekitar 1,2 hektar terletak di Kayu Ambo di Bangli. Komoditas yang kita concern adalah lemon dan alpukat. Bali Food Industry juga sejauh ini punya kurang lebih 10 mitra tani yang tersebar di seluruh Bali. Concern kita untuk sementara masih lemon ke alpukat karena memang itu buah-buahan yang akan sangat kita perlukan di proses industri. Yang kedua kita punya industri pengolahan. Yang pertama saya punya sari lemon, itu namanya Maha Lemon. Yang kedua saya memiliki frozen fruit dan frozen vegetables. Jadi tujuannya membuat ini agar hasil panenan dari petani itu dapat terserap ketika musim raya. Nanti ke depan tidak akan ada lagi buah-buah atau sayur yang terbuang karena kita sudah olah semuanya dan daya tahan, daya simpan daripada produk-produk saya tersebut masih jauh lebih tinggi daripada daya simpan produk fresh seperti itu. Nah itu akan sangat memudahkan para konsumen juga ketika nanti tidak ada musim buah tertentu, kita Bali Food Industry tetap memiliki buah tersebut dalam bentuk frozen sepanjang musim seperti itu. Ini adalah salah satu kebun dari Bali Food Industry sendiri. Yang fokus dari kita di sini sih lemon dan alpukat ya. Lemon yang kita pakai jenis lemon Meyer atau orang-orang di sini sebutnya lemon California. Ini akan kita gunakan untuk di pengolahan dari Maha Lemon sendiri. Selain itu kita tanaman tumpang sari dengan alpukat karena lemon ini dia bertumbuhnya dan berbuah itu lebih cepat. Jadi agar memaksimalkan lahan ini agar lebih cepat memiliki penghasilan sebelum alpukat ini berbuah seperti itu. Jadi kita tanam sela-selanya lemon. Yang di sebelah bisa kita lihat di sini ada jenis alpukat khas. Ya, bisa kita lihat.
Jadi alpukat khas ini adalah salah satu jenis alpukat terbaik di dunia yang merajai pasar saat ini di pasaran dunia. Ini berasal dari Amerika Latin. Perbedaannya dengan alpukat lokal kita adalah satu, daya tahan dia lebih tinggi. Dua, rasa cenderung lebih pulen. Yang ketiga, dia memiliki rasa yang relatif akan terus sama antara buah alpukat satu dengan yang lain. Karena kan kadang buah alpukat itu ketika dibuka dia busuk atau dia akan pahit. Tapi kalau jenis alpukat khas ini dijamin dia pasti rasanya pulen, tidak ada rasa pahit, dan juga daya tahan simpannya jauh lebih tinggi. Dan juga dia sangat rajin untuk berbuah sangat genjah sekali. Ini kedepannya yang akan kita gunakan untuk masuk ke pasar-pasar premium market, karena sejauh ini jenis alpukat khas ini terlalu banyak diekspor dari negara-negara luar sana. Untuk buah lemon California atau lemon Meyer. Nah, lemon Meyer ini sendiri bisa kita lihat. Nah, sekecil ini dia sudah berbuah. Jadi ini berbuah. Ada 3. Ini kurang lebih berumur 6 bulan. Kurang lebih berumur 6 bulan dia sudah berbuah, 6 bulan kurang. Dan di sini sudah ada yang berbunga. Lemon ini dia berbuah sepanjang musim. Selama dia memiliki pasokan curah hujan yang cukup. Jadi lemon ini akan selalu berbuah dan bisa dipanen setiap minggu atau setiap 2 minggu. Nah, kurang lebih kebun ini sudah 5-6 bulan. Beberapa sudah tumbuh bagus sekali. Dan kedepannya saya target untuk lemon ini semua akan berbuah serempak di umur 2 tahun. Sedangkan alpukat di umur 3 tahun, 3,5 tahun. Jadi kedepannya akan menekan impor dari jenis alpukat ini. Jadi kita sudah bisa mengembangkan sendiri di Indonesia. Di Indonesia itu orang-orang masih cenderung suka dengan produk impor seperti itu. Wah, buah impor nih bagus, keren. Buah impor, saya suka beli buah impor. Kita lihat di Bali, ini gebogan di Bali. Gebogan di Bali itu hampir rata-rata saya lihat 80% itu buahnya impor semua. Ayo kalau kita misalkan bisa itu buah itu kita ganti dengan buah lokal, seberapa sih putaran ekonomi kita itu loh, dari kita dan untuk kita juga. Dari petani lokal kita pakai di gebogan kita pakai di sesajen kita. Jadi itu akan meningkatkan ekonomi daripada para petani itu sendiri. Di Indonesia untuk industri pengolahan pertanian masih terlalu banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Sedangkan skala UMKM itu sangat sedikit sekali yang mau mengolah hasil pertanian. Dari sana saya melihat ada banyak sekali masalah ya. Karena memang untuk membuat industri itu tidaklah mudah. Saya perlu riset, saya perlu trial dan error. Di samping itu juga saya juga perlu dukungan pemerintah untuk hal ini agar kita bisa sama-sama bersinergi. Karena saya orang pertanian, saya belum terlalu tahu untuk cara marketing pada awalnya. Itu juga kesulitan di awal sih. Jadi bagaimana kita menjual produk kita ke masyarakat dan mengenalkan ke masyarakat. Itu suka dukanya banyak banget lah. Jadi dari Bali Food Industry ini perlahan-lahan kita akan pecahkan permasalahan pertanian di Indonesia agar kedepannya kita bisa minimal kita bisa menyaingi negara-negara ASEAN lainnya untuk di bidang pertanian seperti itu. Kedepannya yang kita harapkan itu lebih banyak generasi muda lagi yang aktif di dunia pertanian ya. Banyaknya generasi muda yang aktif di dunia pertanian karena petani-petani yang zaman dulu itu akan beranjak tua. Kitalah yang harus menggantikan mereka. Kalau Soekarno bilang no farmer, no food, no future. Jadi tidak ada petani, tidak ada makanan, berarti tidak ada masa depan. Tapi jika kita bisa memiliki petani yang handal, kita bisa suplai makanan, bisa sampai ekspor segala macam, dan kita pasti memiliki negara yang lebih kuat lagi dari segi ekonomi dan pangan. Bisa kita lihat di sini, ini adalah masih kita menanam
yang namanya raspberry, black raspberry, dan juga blackberry. Nah, 3 jenis berry-berryan ini adalah jenis berry-berryan yang saat ini masih diekspor, lebih banyak diekspor dari luar negeri, terutama untuk buah berry frozen. Kita bisa lihat ini raspberry sudah berbunga seperti itu. Nah, raspberry ini berbunga. Dan juga kita lihat sekecil ini, tanaman sekecil ini tanaman blackberry. Nah, bisa dilihat sendiri, ini sudah berbuah. Blackberry kita sudah berbuah sekecil ini. Ini berumur kurang lebih dari bibit saya tanam baru 1 bulan ya. 1 bulan dia sudah berbuah. Nah, kedepannya memang Bali Food Industry ini menanam buah-buahan yang sedikit langka ditemui di Indonesia. Mengapa? Jika langka di Indonesia dan kita tanam, otomatis pasar jauh lebih luas. Dan juga paling penting untuk mensejahterakan daripada petani dari Indonesia sendiri. Jika kita hanya terus mengimpor dan mengimpor, itu akan lebih sulit untuk memajukan ekonomi dari petani kita. Tapi jika kita bisa tanam sendiri, itu akan memudahkan kita untuk menjual hasil-hasil panen tersebut ke modern market. Sejauh ini yang paling banyak diimpor adalah jenis berry-berry ini. Dari jenis raspberry, blackberry, black raspberry itu rata-rata terlalu banyak. Blueberry dan juga itu masih impor seperti itu. Jenis-jenis buah-buahan, jenis sayuran di Indonesia itu adalah premium semua. Jadi tidak ada lagi buah-buah yang tidak terlalu enak. Semua buah di Indonesia itu adalah buah-buah yang premium, buah-buah yang bisa bersaing di market dan kita bisa bersaing di pasar ekspor seperti itu. Itu harapan kedepannya dari Bali Food Industry sendiri, dan juga tentunya bagaimana menyediakan buah di luar musim. Jadi nanti dari Bali Food Industry sendiri bagaimana agar buah-buah musiman seperti mangga dan alpukat dan beberapa buah lain pada saat non musim harganya sangat tinggi sekali. Jadi Bali Food Industry ini akan membuat bagaimana harga itu menjadi stabil sepanjang musim seperti itu. Sekian dari saya, Made Indra Dananjaya dari Bali Food Industry. Terima kasih.